Kakek-kakek Anda kenapa? Ada apa, kakek? Apa yang terjadi? Bagaimana kalau telepon ambulans atau 911? Kakek, Anda tidak apa-apa? Siapapun, bisakah kalian menolong kakek saya? Bukankah ini Tuan Besar An? Apa yang terjadi? Lin Ziming, penyakit kakek saya tiba-tiba kambuh. Biar saya lihat. Sudah terlambat jika memanggil ambulans sekarang. Namun, saya bisa menolongnya. Saya mohon selamatkan kakek saya. Baiklah. Berhenti. Hentikan. Kamu adalah tabib palsu. Kamu bahkan tidak tahu penyebab penyakitnya, tapi beraninya kamu sembarang memberikan obat pada orang tua ini. Dari mana asal orang kampungan ini? Beraninya kamu meragukan aku. Aduh, sudah cukup. Kalian jangan bertengkar lagi. Tolong selamatkan kakekku. Orang tua ini masih bisa diselamatkan. Orang tua ini masih bisa diselamatkan. Asalkan memakan satu butir pil penambah tenaga milikku ini, maka nyawanya bisa tersambung kembali. Setelah itu dibawa ke rumah sakitku, maka semuanya akan sembuh total. Kalau begitu, cepat berikan obatnya pada kakekku. Hanya saja butiran pil milikku ini adalah obat ajaib yang bisa menyelamatkan nyawa orang. Harganya pun tentu sangat mahal. Harga bukanlah masalah. Jika memang terpaksa, aku bisa memberimu $1 juta. 2 miliar? 2 miliar pasti tidak akan cukup. Klinik keluargaan kami hanya bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Baiklah, nyawa orang lebih utama. Gunakan saja klinik keluargaan sebagai gantinya untukku. Apa? Jangan ragu lagi. Jika kamu ragu, nyawa Pak Tua ini tidak akan tertolong. Kamu jangan dengarkan dia. Aku beritahu kamu, aku adalah dokter pribadi kota Dongshan keluarga Wang dan Feng. Keluargaku sudah turun-temurun menjadi dokter. Apa kualifikasimu untuk meragukanku? Dokter pribadi? Wang dan Feng. Jika Anda tidak keberatan, aku akan ke tempat Anda menjadi dokter pribadi. Bagaimana? Tidak masalah. Mari silakan. Apa kamu masih belum tahu bahwa kamu sudah bukan lagi dokter pribadi keluarga Wang? Apa? Sudahlah, kalian jangan bertengkar lagi. Cepat selamatkan kakekku. Berapapun harganya, aku akan membayarnya. Guru, maafkan aku. Kakek, Lihatlah apa yang sudah kukatakan. Apakah ini tidak memperburuk kondisi kesehatan kakek? Dasar kau penyebab celaka. Jangan terburu-buru. Hitunglah 3 angka lagi. 3, 2, 1. kakek. Anda sudah sadar? Kakekku, dia sudah sadar. Lepaskan tanganmu. Bagaimana? Apakah aku masih kau anggap orang kampungan? Mari saya bantu Anda duduk. Apa kamu belum tahu bahwa kamu bukan lagi dokter pribadi bagi keluarga Wang? Apa? Saya sangat berterima kasih kepada Tabib Sakti. Tuan Wang. Mengapa Anda ke sini? Kebetulan saya sudah memberitahu bagian keuangan. Pergilah ke sana untuk mengambil gajimu. Akan saya tambahkan bonus gaji 1 bulan. Apa maksud Anda? Apa maksudku? Kamu bukan lagi dokter pribadiku sekarang. Aku sudah merekrut Tabib Sakti ini untuk menjadi dokter pribadiku. Anda tidak bisa melakukan ini. Jangan kira aku tidak tahu. Segala perbuatan buruk yang kamu lakukan di luar sana dengan membawa-bawa nama keluarga Wang kami. Enyah kau dari sini. Aku pastikan kamu hancur dan kehilangan segalanya. Ternyata kamu? Aku sungguh tidak tahu bahwa keluarga Wang ternyata punya dokter pribadi. Memangnya itu masalah besar? Aku memang sudah tidak mau bekerja dengannya lagi. Setiap hari harus melayaninya. Berapa sih gajinya dalam sebulan? Gajinya $500.000 sebulan. Itu benar-benar tidak sedikit. Aku dengar. Anda adalah tabib sakti? Benar, itu aku. Gawat, selagi ada dia, aku tidak akan bisa menjadi kota Dongshan ketua dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Dia harus segera disingkirkan.
Jika kedepannya ada masalah dalam teknik medis, kita bisa berdiskusi kapan saja. Kalau begitu kenapa tidak sekarang saja? Aku mengundang Anda untuk pergi bernyanyi. Mengundangku? Bernyanyi? Iya dong, di sana banyak gadis-gadis cantik. Boleh-boleh. Aku juga ingin melihat apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang kota sepertimu. Mari kita pergi. Akan aku antar Anda pergi bernyanyi. Halo? Guru, di mana Anda? Tolong bicara lebih keras. Aku tidak bisa dengar. Kehidupan di kota ini ternyata sangat berbeda. Kirimkan lokasimu sekarang. Gelas ini kuberikan sebagai tanda hormat untuk Anda. Baik-baik. Tapi di sini sangat bising. Seharusnya aku yang memberikan hormat pada Anda. Karena sudah merebut bisnismu, rasanya sangat tidak enak hati. Jangan begitu, Guru. Minuman ini tanda penghormatanku untuk Anda. Ini minuman berkualitas. Silakan Anda mencobanya. Benarkah? Sungguh. Kalau tidak percaya silakan coba saja. Guru, akhirnya aku bisa menemukan Anda. Jadi ternyata kamu adalah Dr. Lin? Apa yang kamu bicarakan? Dia itu Kak Lin. Dia orang yang sangat baik. Guru, kemari, dan bicaralah denganku sebentar. Guru, tadi aku bertemu dengannya. Dia bukan orang yang baik. Bukan orang baik? Jangan coba membohongiku. Tadi sewaktu aku sampai di sini, dia langsung mentraktirku minum, bahkan mencarikan gadis untuk menemaniku. Jika kamu bilang dia bukan orang baik, mana mungkin bisa? Guru, tolong percayalah padaku sekali saja. Ngomong-ngomong, sedang apa kamu di sini? Kenapa tidak menjaga rumah baik-baik? Guru, Anda lupa membawa obat kesehatan harian Anda. Memang tidak salah kamu menjadi murid kebanggaanku. Cepatlah pulang. Jangan ganggu urusan guru di sini. Guru, Kamu mau pergi atau tidak? Jika tidak, aku akan memberimu pelajaran. iya, aku pergi. Cepat pergi. Aku pergi. Mari. Ada yang celaka. Ada keributan di sini. Guru, sadarlah. Dasar bocah kurang ajar. Beraninya kamu mencelakai gurumu sendiri? Bukan aku pelakunya. Semua bukti sudah jelas di depan mata. Lihat saja bagaimana kamu akan membela diri hari ini. Guru, Hei kalian semua, tangkap dia sekarang juga. Jangan melawan. benar-benar tidak bisa dimaafkan. Presiden Wang, saya sudah mendapatkan kabar mengenai tabib sakti. Tega-teganya kamu, ternyata kamu yang meracuni gurumu sendiri.
Tidak mungkin. Bukan aku yang melakukannya. Presiden Wang. Awalnya aku berniat mengadakan perjamuan untuk menyambut guru tabib sakti. Lalu anak ini tiba-tiba masuk, benar-benar tidak disangka. Setelah anak ini masuk, dia meracuni gurunya sendiri, benar-benar kejam. Sekarang semua bukti dan saksi sudah ada. Apalagi yang ingin kamu bantah? Tidak mungkin. Itu adalah suplemen yang biasa guruku minum. Aku, Presiden Wang, orang-orang dari keluargaan sudah datang. keluargaan, suruh mereka menunggu sebentar di pintu. Baik. Maaf membuat Anda menunggu lama. Saat ini Presiden Wang sedang sibuk. Jangan halangi aku. Kenapa aku bahkan tidak boleh menemuinya? Bukan begitu. Hanya saja, di tempatku sedang ada masalah hukum serius. Masalah hukum? Apa yang sebenarnya terjadi? Orang ini, dia meracuni gurunya hingga tiada. Dia? Kenapa harus dia? Apa? Anda mengenalnya? Saat dalam perjalanan pulang ke kota Dongshan, aku jatuh sakit parah dan jatuh pingsan. Pemuda inilah yang telah menyelamatkan nyawaku. Ternyata Anda? Bagaimana kondisi kesehatan Anda sekarang? Aku sekarang sudah sehat dan bugar kembali. Mari ke sini, Pak Wang. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Dia ini, ternyata tega meracuni gurunya sendiri sampai tiada. Menurutku, pemuda ini tidak terlihat seperti orang yang sanggup melakukan kejahatan. Coba lihat kasusku, Anda lihat sendiri keluargaku, sudah jatuh miskin, tapi pemuda ini bahkan tidak bertanya sepatah kata pun, dia langsung menolong nyawaku. Kurasa dia tahu kalau tidak ada uang yang bisa dihasilkan. Padahal jika dia mau menjadi dokter pribadiku, dia bisa mendapat ratusan ribu dolar setiap bulan. Tapi lihatlah, dia tidak mau. Itu salah. Seingatku, cucuku saat itu sempat berkata, siapapun yang menyelamatkan nyawaku akan diberi 2 miliar, tapi pemuda ini tidak bertanya sama sekali, dan langsung pergi begitu saja. Benarkah? Malah orang yang satu itu justru mengancamku dengan obat penyelamat nyawa. Dia bilang jika tidak diberi uang, maka tidak akan menolongku. Di mana Lin Ziming? Coba lihat, dia kabur. Kan, kurasa hal ini justru bisa membuktikan bahwa pemuda ini tidak bersalah. Sepertinya memang benar begitu. Jangan-jangan guruku memang celaka karena dicelakai orang? Aku akan mempercayaimu kali ini. Lepaskan dia. Bagaimana? Aku masih butuh seorang dokter pribadi. Apa kau mau bergabung? Tidak bisa. Aku harus mencari tahu siapa yang sudah mencelakai guruku. Aku bisa menambah bayarannya. Ini bukan masalah uang atau bukan. Guruku telah membesarkanku seumur hidup. Aku harus mencari tahu siapa yang sudah mencelakainya. Pak Wang, jangan memaksakan kehendakmu pada pemuda ini lagi, karena dia memiliki bakti yang besar. Sebaiknya kamu tidak lagi memaksanya. Baiklah. Hanya saja, kondisi tubuh putraku juga ada sedikit masalah. Bagaimana jika kamu sekalian memeriksanya? Tidak masalah. Dia terkena racun aneh bubuk naga hitam. Lalu bagaimana solusinya? Tidak apa-apa, aku bisa menyembuhkan ini. Namun dia sudah terlalu lama keracunan. Aku tidak bisa memberikan obat dosis tinggi, perlu pemulihan secara perlahan. Saya akan menuliskan sebuah resep untuk Anda, suruh dia minum tepat waktu, maka dia akan sembuh. Baik. Halo, Aku sudah tahu tentang apa yang menimpamu. apa kamu ingin menertawakanku? Bagaimana aku harus mengatakannya? Rencana yang aku usulkan sebelumnya, apakah kamu ingin melanjutkannya kembali? Maksudmu adalah akuisisi seluruh klinik pengobatan tradisional di kota Dongshan? Benar sekali. Lalu, membiarkanmu menjadi ketua dari Asosiasi Kedokteran Tradisional Tiongkok Kota Dongshan, bagaimana menurutmu? Tentu, tidak masalah. Kalau begitu, dari mana kamu ingin memulainya? Kalau begitu, mari kita mulai dari keluargaan terlebih dahulu. Halo, saya ingin menginap di sini. Ternyata namamu Chen Xinan ya. Ada apa? Ini aku. Apa kamu lupa? An Ziyi. Dulu kamu pernah menyelamatkan kakekku.
Aku ingat sekarang. Namamu. Sama dengan nama seseorang yang aku kenal saat kecil. Apa? Tidak ada apa-apa. Ini kartu kamarmu. Terima kasih. Aku akan meletakkan barang-barangku dulu. Hotel kalian ini, kenapa tidak ada orang sama sekali sih? Memangnya aku bukan orang? Lagi pula, kalau bukan karena kamu membuat kekacauan, mana mungkin hotelku sepi seperti ini? Jangan menuduh sembarangan ya. Bukankah aku sudah bilang padamu, asalkan kamu menyerahkan klinik keluargaan padaku, kamu bisa bebas secara finansial. Mimpi saja sana. Bukankah kamu hanya menginginkan resep rahasia keluarga kami? Karena kamu sudah tahu, kenapa kita tidak tenang saja menghasilkan banyak uang bersama. Lepaskan aku. Singkirkan tangan kotormu. Bocah bau ini lagi. Baiklah, tunggu saja. Nanti aku akan membuat perhitungan denganmu. Klinik kalian sekarang bahkan tidak punya dokter. Memangnya tanpa dokter bagaimana mau bertahan? Aku beritahu kamu. Lebih baik turuti aku dan serahkan kliniknya. Siapa bilang? Akulah dokter di keluarga mereka. Apa? Akulah dokter di keluarga mereka. Apa? Kamu membodohiku. Dia saja tidak tahu. Apakah keluarga kalian sedang butuh dokter? Benar sekali. Mulai sekarang, akulah dokter keluarga kalian. Beraninya kamu berkali-kali merusak rencanaku. Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Cepat enyah dari sini. Baik, baik. Lihat saja pembalasanku nanti. Kenapa tiba-tiba dia begitu bersemangat membantuku? Apa mungkin dia tertarik padaku? Sebenarnya Lin Ziming itu siapa? Dia ya. Dia menguasai kota Dongshan, perusahaan medis terbesar. Dan sekarang sedang mencicil satu demi satu mengakuisisi klinik di Dongshan. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Bukan apa-apa, aku hanya bertanya saja. Sekarang antar aku melihat klinikmu dulu. Ya, Dari mana asal dokter brengsek itu? Beraninya dia merusak rencanaku lagi. Presiden Lin, tolong redam amarah Anda. Biarkan saya pergi menemuinya. Menugaskanmu? Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Cepat, panggil Lei Zhendong ke sini sekarang juga. Presiden Lin, Anda memanggil saya ada urusan apa? Aku ingin kamu memberi pelajaran pada seseorang. Aku memintamu untuk memberikan pelajaran kepada seseorang. Siapa? Orang ini adalah tabib yang baru datang ke klinik Anjia. Aku tidak peduli cara apa yang kamu gunakan. Kamu harus membuat orang ini enyah dari kota Dongshan. Jangan khawatir, Tuan, tidak masalah. semenjak kakekku jatuh sakit, para tabib di keluargaku semuanya pindah ke pihak Lin Ziming. Jika bukan karena kakek selalu berpesan kepadaku untuk menjaga toko ini baik-baik, mungkin aku benar-benar sudah tidak bisa bertahan lagi. Pihak Lin Ziming ini benar-benar telah melakukan banyak kejahatan. Maaf, Anda mencari siapa? Aku kesini untuk berobat. Silakan masuk. Aku baru saja sampai. Lalu sudah ada orang yang datang berobat. Sepertinya ini sudah direncanakan sebelumnya. Sepertinya hari ini aku terpaksa harus menangani penyakit ini. Begini saja, kamu pulanglah dulu untuk menghindari masalah ini. Tunggu sebentar, aku pernah melihat orang ini, dia adalah... Aku tahu, dia adalah orang dari Lin Ziming. Lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Tetapi pihak Lin Ziming mengirimnya. Hanya untuk menjadikannya umpan, pastinya mereka tidak peduli apakah dia akan celaka atau tidak. Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kalau begitu, berhati-hatilah. Silakan. Ternyata dugaanku benar, orang ini tidak punya masalah kesehatan. Sepertinya dia memang berniat buruk. Bisa atau tidak, sih? Tubuhku terasa tidak nyaman. Tapi kenapa kamu belum menemukannya juga? Coba Anda hirup ini.
Wangi dupa ini cukup enak. Bukan begitu. Aku sudah bicara lama sekali kepadamu soal ini. Sebenarnya kondisi tubuh Anda tidak ada masalah besar, hanya saja ada sedikit eksim di leher Anda. Akhirnya ketahuan juga, ya? Aku akan meresepkan beberapa obat, Anda pulang dan minumlah beberapa kali, nanti akan sembuh. Jangan berpura-pura lagi. Gadis kecil itu, pasti dia sudah mengatakannya kepadamu, kan? Aku adalah orangnya Presiden Lin. Baiklah. Aku juga malas bersandiwara denganmu lagi, biar ku beritahu ya. Tujuanku datang hari ini adalah untuk menghancurkan tokomu ini. Sebenarnya, aku sudah menduganya sejak awal. Apa kamu tidak menyadari bahwa seluruh tubuhmu sekarang terasa lemas? Apa yang telah kamu lakukan? Aku memasukkan dupa pembius ke dalam tempat dupa ini. Jika kamu mau berlutut dan memohon padaku, aku bisa memberimu penawarnya. Kamu benar-benar ingin tamat. Aku sudah memperingatmu. Tapi mengapa kamu masih tetap tidak percaya? Kalian berdua jangan bergerak. Jika berani mendekat, aku akan mematahkan lengannya hari ini. Lakukan saja kalau berani, habisi aku sekarang juga. Tunggu saja sampai Presiden Lin datang dan memberi perhitungan padamu. Masih keras kepala juga? Ya, akan kuhajar kamu hari ini sampai kamu menyerah. Maafkan saya karena tidak tahu dengan siapa saya berhadapan. Saya, mohon lepaskanlah saya kali ini. Sebenarnya, sejak kamu masuk tadi, aku sudah tahu ada yang tidak beres darimu. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok ada metode pemeriksaan mendalam. Apa kamu paham? Sebenarnya kondisi tubuhmu baik-baik saja. Cepat katakan, apa tujuan Lin Ziming mengirimmu ke sini? Aku akan bicara. Presiden Lin memintaku datang ke sini hanya untuk menahanmu. Menahanku? Apa yang ingin dia lakukan? Itu, Presiden Lin itu sudah pergi menemui Anzi. Apa? Kakek, Cucuku sayang, kenapa kamu sudah pulang? kakek, aku datang membawa kabar baik. Kabar baik apa? Aku menemukan tabib untuk keluarga kita. Tabib sakti yang pernah menyelamatkanmu dulu dan lagi, dia sangat mirip dengan salah satu teman SD-ku, bahkan nama mereka pun sama. Namanya juga Chen Sinan. Apa dia bisa diandalkan? Bisa sekali, sangat bisa. Waktu Lei Lauhu datang mencari masalah, dia dengan berani melindungiku. Bagus kalau begitu. Kalian semua ada di sini. Untuk apa kamu kesini? Aku datang untuk menagih tanda tangan kontrakmu. Jangan harap. Aku tidak mungkin menyerahkan klinik keluargaan kepadamu. Baiklah kalau begitu, jika kamu tidak mau menyerahkan klinik ini padaku, maka segera bayar utangmu. Utang apa? Tertulis jelas secara hukum di sini, kamu berutang 5 juta dolar padaku. Kalau tidak menyerahkan klinik ini, segera kembalikan uangnya. Kamu benar-benar orang yang sangat tak tahu malu. Kamu, Hei lelaki tua, jangan banyak bicara padaku. Ku beritahu kalian ya, cepat tanda tangani kontrak ini. Hari ini juga. Tidak mungkin. Tidak mungkin? Apa hakmu mengatakan tidak mungkin kepadaku? Kontrak ini jelas-jelas palsu, kamu tidak bisa memaksaku setuju. Dengar ya, pilihannya hari ini kamu tanda tangani kontrak ini, atau aku akan menyeretmu keluar dan menjualmu. Melihat bentuk tubuhmu ini, setidaknya kamu bisa melayani 10 orang per hari. Coba hitung selama 3 tahun. Dalam 3 tahun saja kamu sudah bisa melunasi semua uangnya. dasar sampah. Sialan. Beraninya kamu memukulku? Apa yang kalian lihat? Menunggu tabib saktimu itu datang? Siapa di sana? Dilarang masuk. Bagaimana kalau aku tetap ingin masuk? Katakan padamu ya, dia sudah didepak keluar dari kota Dongshan. Apa? Hentikan. Hentikan. Bagaimana bisa kamu masuk ke sini? Hanya karena anak buah payahmu itu, mereka tidak akan bisa menahanku. Kamu tidak boleh memaksa dia menandatanganinya. Apa katamu?
Tidak tanda tangan? Klinik Anjia mereka gagal dalam mengelola bisnis. Aku menariknya kembali secara hukum. Apa ada yang salah dengan itu? Mengapa bisnis kami gagal mengelola? Apa kamu tidak tahu alasannya? Orang pintar akan memilih tempat yang lebih baik. Para dokter di klinikmu semuanya sudah pergi. Itu karena kalian tidak becus mengelola dan tidak bisa menahan mereka. Kamu, Sudah, jangan banyak bicara. Cepat tanda tangani kontrak ini. Kalau tidak, sekarang carikan aku seorang dokter. Aku adalah dokter dari klinik Anjia. Apa? Lalu menurut maksudmu, selanjutnya, kamu juga berencana untuk melunasi utang mereka yang sebesar 5 juta dolar itu? itu jelas-jelas dana investasi darimu. Jangan asal bicara ya. Di atas kertas hitam di atas putih ini, tertulis dengan sangat jelas. Jika keuntungan tidak tercapai tepat waktu, aku berhak menarik kembali uangnya tepat waktu. Kontrak ini jelas-jelas palsu. Saat menandatanganinya dulu, sama sekali tidak ada isi seperti ini. Aku peringatkan kamu ya, jangan sembarangan bicara. Aku adalah warga negara yang taat hukum. Aku beritahu kamu, jangan terlalu semena-mena. Ada apa? Apa kamu mau berlagak menjadi pahlawan bagi wanita cantik? Aku beritahu kamu, selama kalian bisa mengembalikan uangnya, aku tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Dengan tas usangmu ini, apa kamu bisa mengeluarkan 5 juta dolar? Ini adalah ginseng 1000 tahun milik Gunung Changbai. Bagaimana kamu memiliki ginseng 1000 tahun milik Gunung Changbai? Anak muda, ini benar-benar harta karun yang tak ternilai harganya. Apa ini cukup untuk membayar 5 juta dolar milikmu itu? Cukup? Cukup. Aku akan memberikan kontraknya padamu sekarang. Tunggu dulu. Aku tidak bilang ini bernilai 5 juta dolar. Bukankah ini cuma sebatang ginseng rongsokan? Apa istimewanya? Ginseng rongsokan? Tadi saat aku membukanya, entah siapa yang seperti anjing melihat tulang, matanya langsung berbinar-binar. Kamu. Kenapa dengan kamu? Lebih baik kamu bersiap untuk memberikan tawaran harga. Awas kamu. Pak Tua, saya pendatang baru di sini. Tolong bantu saya sampaikan pada rekan kerja di kota Dongshan, bahwa saya ingin melelang ginseng 1000 tahun ini. Aku akan melelang ginseng 1000 tahun ini. Sialan. Tabib udik itu sudah berkali-kali merusak rencanaku. Presiden Lin, mohon tenangkan diri Anda. Tenang, tenang. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain menyuruhku tenang? Menyuruhmu melakukan sesuatu saja, tidak becus. Presiden Lin, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya tahu bagaimana caranya mendapatkan ginseng ini. Memberimu satu kesempatan lagi? Biar ku beritahu ya, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika tidak, Presiden Lin, Anda tenang saja. Anda tunggu saja kabar baik dariku. kesempatan terakhir. Pergi sana. Anak muda, Lin Ziming ini adalah penguasa di Dongshan. Kami berdua, kakek dan cucu ini, tidak sebanding dengan risiko besar yang kamu ambil. Sebenarnya aku ingin membalaskan dendam guruku. Dia telah tiada di tangan Lin Ziming. Gurumu? Siapa gurumu itu? Guruku adalah tabib sakti dari Feng Mingshan. Apa? Gurumu adalah tabib sakti dari Feng Mingshan dan kamu adalah muridnya? Tepat sekali. Kakek, tabib sakti dari Feng Mingshan ini, apakah dia orang yang sangat hebat? Hebat. Tabib ajaib Gunung Feng Ming adalah tabib paling hebat di seluruh dunia. Sayangnya, anak muda turut berduka cita ya. Tapi, bisa mendapatkan warisan ilmu dari tabib sakti itu, artinya kamu juga sangatlah hebat. Anda terlalu memujiku. Tapi, guruku dicelakai orang hingga tiada. Aku curiga orang yang menghabisinya adalah Lin Ziming. Aku masih punya satu pertanyaan. Apakah saat kecil kamu tinggal di kota Dongshan? Kalau soal itu aku tidak ingat sama sekali. Tapi terhadap pemandangan di kota Dongshan, aku memang merasa tidak asing. Tadi itu Lei Laohu. Sebenarnya siapa dia? Lei Laohu yang tadi itu?
adalah bawahan dari Lin Ziming. Biar kulihat siapa yang berani memanggil nama besar Lei Laohu. Biar kulihat sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali dan beritahu Lin Ziming bahwa aku tidak akan menjual toko ini kepada kalian. Jangan salah paham, jangan salah paham. Aku bukan perwakilan dari Presiden Lin. Lalu untuk apa kamu datang ke sini? Mengapa menganggapku sebagai orang jahat? Aku dengar kalian ingin menjual ginseng milenial. Jadi aku ke sini untuk melihat kualitas barangnya. Bukankah majikanmu sudah melihatnya? Mengapa dia masih datang lagi? Aku hanya mewakili diriku sendiri. Aku ingin membelinya. Aku tidak akan menjualnya padamu. Jangan begitu pelit, keluarkan ginsengnya, tunjukkan padanya. Hei, benar. Bagus sekali. Ini benar-benar barang berkualitas. Singkirkan tanganmu. Simpan barang ini. Baiklah, kalau begitu. Aku sudah melihat ginsengnya, aku pergi dulu ya. Tidak usah antar, semuanya. Tidak usah antar, tidak usah antar, tidak usah. Kamu lihat di mana mereka meletakkan ginsengnya? Sudah lihat, Tuan. Baiklah, malam ini jalankan rencana sesuai jadwal. Siap, Tuan. Kebakaran. Kebakaran. Baik, ini yang namanya ikan yang terpancing sendiri. Kok kamu pintar sekali sih? Bisa tahu kalau Lei Laohu ini akan datang mencuri ginseng. Mereka mencoba beradu cerdik denganku, itu benar-benar tidak tahu diri. Lanjutkan persiapanmu. Adakan lelang ginseng sesuai jadwal. Mana ginsengnya? Di mana? Sudah dapat. Presiden Lin. Sepertinya kamu masih ada gunanya juga. Sekarang, aku ingin lihat apa yang akan mereka gunakan untuk melawanku. Halo, tamu terhormat. Acara lelang ginseng diundur sampai besok. Baik, aku pasti datang besok. Sepertinya mereka tidak tahu kalau ginsengnya sudah ada di tangan kita. Aku ingin lihat apa yang akan dia gunakan untuk melawanku besok. Chen Xinan itu sepertinya sudah tahu mengenai hal kita yang membuat gurunya tiada. Apa kamu bodoh? Asalkan kita tidak bicara, siapa yang akan tahu? Benar juga. Kali ini, aku akan meraup untung besar. Halo, siapa ini? Tabib ajaib Chen, cepat sekali kamu melupakan Lei Laohu ini. Ada perlu apa kamu mencariku? Aku punya informasi seharga $1 juta. Apa kamu ingin tahu? Aku tidak tertarik untuk tahu. Memangnya kamu tidak ingin tahu siapa yang membuat gurumu tiada? Siapa pelakunya? Cepat katakan. Mari kita cari tempat untuk mengobrol. Baiklah. Halo semuanya, ini adalah ginseng yang akan kita lelang dalam pertemuan kali ini. Seperti yang Anda semua lihat, ini adalah ginseng liar berusia 1000 tahun, nilainya tak ternilai harganya dan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Semuanya, jangan sampai tertipu oleh mereka. Apa yang mereka bawa itu, sama sekali bukan ginseng 1000 tahun, orang-orang ini hanyalah penipu. Apa dasar Anda mengatakan bahwa ginseng 1000 tahun milikku ini palsu? Apa buktinya? Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau kita bandingkan ginseng Anda dengan ginseng milik saya? Bagaimana menurutmu? Boleh saja. Tapi Anda tiba-tiba saja datang mengacaukan acaraku. Kalau ternyata ginsengku asli, lalu bagaimana? Jika ginseng milikmu itu asli, aku akan membelinya seharga $10 juta. Aku percaya bahwa mata semua orang di sini bisa menilai dengan benar, bukan? Baik.
Ini adalah harta sepanjang hidup guru saya Feng Mingshan Tabib Sakti. Saya akan menggunakan ini sebagai taruhan. Bagus. Tidak masalah. Tunggu dulu. Ucapan saja tidak ada buktinya. Bukankah sebaiknya kita mengundang seseorang untuk menjadi saksi? Itu ide yang sangat bagus. Kalau begitu, mari kita undang Ketua Lu dari Asosiasi Kedokteran Tradisional Tiongkok Kota Dongshan untuk menjadi saksi kita. Bagaimana? Setuju? Ketua Lu, ketua dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, semua orang pasti mempercayainya. Bagus. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Asosiasi Kedokteran Tradisional Tiongkok Kota Dongshan Ketua Lu. Ketua Lu, mohon bantuan Anda untuk menegakkan kebenaran. Ketua Lu, menurut Anda ini benar atau tidak? Kamu ini ya, ini benar-benar kacau. Sudah jelas ini palsu. Ini tidak mungkin. Jelas-jelas ini aku dapat dari. Dari mana? Dari tempatku kamu mencurinya, kan? Kamu memfitnahku. Aku punya buktinya. Ini perbuatan Lei Laohu, bukan aku pelakunya. Aku masih punya bukti yang lain. Tentang Chen Xianan itu, sepertinya dia sudah tahu tentang kita yang sudah menghabisi gurunya. Apakah kamu bodoh? Selama kita sendiri tidak mengaku, siapa yang akan tahu? Bagaimana kamu bisa tahu? Apakah kamu tidak menyadarinya? Anak buahmu Lei Laohu. Bukankah dia tidak datang hari ini? Sial. Sudah kuduga dia tidak bisa diandalkan. Sekarang apa lagi yang ingin kamu bicarakan? Anak buah, cepat maju. Aku sarankan kalian semua jangan ada yang bergerak. Aku sarankan kalian semua jangan bergerak. Sekalinya aku turun tangan, aku tidak akan segan-segan. Sia-sia saja aku membesarkan kalian selama ini. Di saat kritis begini, cepat serang. Kurang ajar. Kalian semua, hentikan. Semuanya, dengarkan aku. Aku adalah murid dari Tabib Sakti Feng Mingshan. Namaku adalah Chen Xinan. Tepat beberapa hari yang lalu, guruku telah tiada karena kecelakaan, tapi setelah aku selidiki, ternyata si Lin Ziming inilah yang mencelakainya. Sekarang semua bukti dan saksi sudah lengkap. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kalian semua adalah tokoh dari kota Dongshan. Tokoh-tokoh terpandang di kota ini. Menurut kalian, apa yang harus aku lakukan? Tangkap dia. Ayah angkat, tolong selamatkan aku sekarang. Siapa yang kamu panggil ayah angkat? Hanya kamu. Baiklah. Karena kalian main licik, maka jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Apa yang akan kamu lakukan? Dasar bocah kurang ajar, aku ini ayah angkatmu. Tadi saat aku memanggilmu ayah angkat, memangnya kamu kemana saja? Lin Ziming, jangan keras kepala. Hentikan semua ini sekarang. Mungkin kamu masih bisa selamat. Baiklah. Sekarang juga hapus videonya untukku, dan berikan gingseng asli itu padaku. Kalau tidak, aku akan membuat orang tua ini tiada. Aku akan membuat tua bangka ini tiada. Aku akan memberimu. Cepat. Baiklah. Beraninya kamu, anak kurang ajar. Awalnya aku melihatmu memiliki potensi, makanya aku mengangkatmu menjadi anak angkat. Tidak disangka, kamu berani melawanku. Aku sudah lama tidak ingin mengikutimu. Setiap hari harus melayanimu. Dan juga kamu, anak ingusan, berkali-kali merusak rencanaku. Apa kamu tidak terluka? Tidak apa-apa. Apa kamu sudah lapor polisi? Polisi sudah dalam perjalanan ke sini. Ketua Lu, Anda tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa. Tadi kamu bilang kamu adalah murid dari tabib ajaib Gunung Fengming. Apa itu benar? Benar. Aku memang muridnya. Bagus sekali. Di tempatku ada seorang pasien yang sangat membutuhkan bantuanmu. Sekarang belum bisa. Aku harus mengurus masalah ini terlebih dahulu. Bangun. Kenapa kamu menghabisi guruku? Siapapun yang menghalangi jalan rezekiku, dia harus tiada. Apa kamu ini masih manusia? Semuanya berhenti.
Kenapa Anda datang ke sini? Bocah ini yang memintaku datang. Katanya ingin membongkar wajah aslimu. Dasar kamu bajingan. Benar-benar tidak cukup meski harus dihukum 10.000 kali. Tunggu dulu, Presiden Wang, berikan suntikan itu padaku. Ada yang salah, Presiden Wang, racun yang mengenai anakmu sebelumnya, ternyata sama dengan racun ini. Racun yang ada di tubuh putramu sebelumnya, itu sama dengan racun yang ini. Apa? Dialah yang terus memberikan racun itu kepada putramu, mustahil, tidak mungkin itu dia. Ini adalah racun yang menjangkit putramu, bubuk naga hitam. Bagus sekali. Dokter pribadi yang aku sewa seharga ratusan ribu dolar, ternyata berani mengkhianatiku seperti ini. Kamu juga harus merasakan penderitaan ini. Hentikan, jangan halangi aku. Presiden Wang, kamu tidak bisa membiarkannya lolos semudah itu. Dia seharusnya mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat. Aku memang sedang sial. Sampai harus berurusan dengan sekelompok orang rendahan seperti kalian. Apa katamu? Gurumu itu hanyalah orang tua yang tak berguna. Dialah yang aku habisi waktu itu. Satu-satunya penyesalanku adalah karena dulu tidak menghabisimu sekalian. Dasar kamu sampah. Hentikan. Apa kamu sudah lupa dengan ajaran gurumu? Apa kamu lupa ajaran guru kepadamu? Selalu ingat, hati seorang tabib haruslah penuh kasih. Jangan pernah menyakiti orang lain. Baik, guru. Jika kalian masih ingin selamat, segera bawa dia pergi dari hadapanku. Tabib Sakti, apa kamu masih ingat apa yang baru saja kukatakan kepadamu? Apa? Aku punya seorang pasien di sini yang sangat membutuhkan keahlian medismu. Jika tidak, sepertinya dia tidak akan sanggup bertahan malam ini. Dia adalah dokter pribadiku. Ketua Wang, tolonglah aku. Baiklah kalau begitu. Pergilah. Guru, muridmu sudah membalaskan dendam Anda yang kini berada di alam sana. Bisa beristirahat dengan tenang. Mari kita pergi. Bagus, sungguh hati seorang tabib yang penuh kasih. Guru benar-benar memiliki murid yang baik. Presiden Leng, lihatlah, kami memberikan anak Anda rencana pengobatan medis tercanggih. Semuanya adalah barang impor. Lalu kapan dia akan sadar? Presiden Leng, penyakit anak Anda cukup aneh. Saat ini kami hanya bisa mengandalkan obat-obatan untuk menjaganya. Apa katamu? Berarti, kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit anakku. Kamu sudah menghabiskan begitu banyak uangku. Presiden Leng, saya bisa menjaga nyawanya. Presiden Leng, orang ini bisa menyembuhkan penyakit Tuan Muda Leng. Dokter tradisional ini lagi. Terakhir kali, kamu membuat orang tiada. Kali ini kamu membawa anak kecil lagi. Waktu itu kemampuanku masih belum cukup. Tapi kali ini, orang ini bisa menyembuhkan penyakit Tuan Muda Leng. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau main-main dengan anakku? Presiden Leng, Cari masalah? Presiden Leng, aku akui, ilmu yang kupelajari belum sempurna. Tapi orang yang kupanggil kali ini, dia adalah murid dari tabib ajaib Gunung Fengming. Anda tenang saja, dia pasti bisa menyembuhkan penyakit Tuan Muda Leng. Kalian gerombolan penipu medis tradisional, mana ada yang seilmiah? Medis barat kami, cepat pergi, atau aku akan... Bagaimana jika aku bisa menyembuhkannya? Brengsek, Bagaimana jika aku bisa menyembuhkannya? kamu bisa menyembuhkannya. Aku akan memanggilmu ayah jika itu terjadi. Tunggu. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa kamu bisa menyembuhkan penyakit putraku? Benar sekali. Presiden Leng, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kedua orang tidak berguna ini terlihat seperti penipu medis sialan. Usir mereka sekarang. Kenapa? Apa Anda tidak percaya aku bisa menyembuhkan penyakitnya? Bagaimana?
Apa kamu benar-benar bisa menyembuhkan putraku? Aku akan memegang kata-kataku hari ini. Jika hari ini aku tidak bisa menyembuhkan Tuan Muda Leng, Anda bebas melakukan apapun padaku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Jika kamu gagal, jangan harap kamu bisa keluar dari ruangan ini. Jarum Dewa Besi Hitam. Jarum Dewa Besi Hitam. Anda seorang dokter barat, tapi tahu jarum Dewa Besi Hitam dalam pengobatan tradisional kami? Itu hanya trik murahan. Ini adalah jarum Dewa Besi Hitam. Hari ini aku akan membuat kalian semua terbelalak melihatnya. Tunggu dulu. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit putraku, aku akan membuatmu ikut bersamanya. Ini pasti pil istimewa dari tabib sakti Feng Mingshan Presiden Leng. Putramu bisa selamat. Dia sudah sadar, dia sudah sadar. Presiden Leng, mereka membuat putramu tiada. Sepertinya kamu sangat ingin sesuatu yang buruk terjadi pada putraku. Apa yang kamu lakukan padanya? Jika kamu membuatnya tiada, aku akan menghabisimu juga. Ayah, Kamu sudah sadar? Jangan sentuh dia. Ada apa? Kondisinya baru saja pulih. Dia belum boleh terkena sentuhan fisik. Aku akan memberimu resep obat. Minumlah sesuai aturan setiap hari. Aku jamin dia akan sembuh. Ambil ini. Anda benar-benar menyembuhkan penyakit putra saya? Di dalam kartu ini ada 3 juta dolar. Ini adalah upah untuk Anda. Kalau begitu, saya terima. Tabib Sakti, kamu tunggu aku sebentar di luar. Bagaimana? Tetap saja orangku yang menyembuhkan Tuan Muda Leng, kan? Apa? Dia sudah jadi orangmu? Presiden Leng, saya Ketua Asosiasi Kedokteran Tradisional Tiongkok Kota Dongshan. Dia seorang ahli pengobatan tradisional, dan karena dia ahli pengobatan, berarti dia adalah orangku. Benar juga. Di rumahku kebetulan kekurangan dokter pribadi. Jika dia bersedia datang, itu akan sangat bagus. Tentu saja, Presiden Leng, Anda sudah melihat kemampuannya tadi. Jika Anda bersedia, saya punya sebuah kontrak di sini. Begini, ayo kita tanda tangani. Dengan begitu, dia akan menjadi dokter pribadi Anda. Tidak masalah. Jika dia bisa menjadi dokter pribadi keluarga saya masih bisa mempercayainya. Baiklah, aku akan segera bicara dengannya. Presiden Leng, Ketua Lu, ada urusan apa Anda mencari saya? Anda tahu, saya adalah Ketua Asosiasi Medis Tiongkok, dan saya baru saja melihat kehebatan Anda di ruang perawatan tadi. Bagus, apakah sekarang Anda masih bekerja sebagai dokter di klinik Anjia? Anda sampai tahu hal itu. Lalu, apakah Anda masih ingin melanjutkan praktik medis di klinik Anjia? Tentu saja. Kalau begitu bagus. Jika Anda masih ingin berpraktik medis di kota Dongshan, maka tanda tangani kontrak ini. Apa ini? Tanda tangani kontrak ini, dan Anda boleh berpraktik mengobati pasien di kota Dongshan. Jika tidak, maka itu adalah tindakan ilegal. Baik, saya tanda tangani. Setelah menandatangani kontrak ini, berarti kita sudah seperti satu keluarga. Anda. Apa Anda benar-benar mengira aku pemuda desa yang bodoh? Kontrak ini jelas-jelas ditujukan untuk menjadi dokter keluarga-keluarga Leng. Jika aku menandatangani kontrak ini, aku tidak bisa lagi mengobati orang lain, dan hanya bisa menjadi dokter pribadi keluarga Leng.
Aku tidak akan menandatangani kontrak seperti ini. Hei bocah, jika kamu berani pergi hari ini, aku akan memastikan kamu tidak bisa bertahan hidup di kota Dongshan. Aku baru saja mengusir satu orang. Dan sekarang kamu muncul. Aku beritahu kamu. Aku Chen Xinan tidak takut dengan ancamanmu. Kamu, Mana bocah itu? dia bilang ingin mempertimbangkannya lagi. Mempertimbangkannya? Saat kamu berjanji padaku, kamu terdengar sangat yakin. Bocah itu ternyata sama sekali tidak menghargai Anda. Apa? Aku sudah bilang padanya untuk jadi dokter keluarga Leng milik Anda, tapi dia menolaknya. Aku tidak peduli. Aku hanya memberimu waktu 3 hari. Kamu harus membawanya kemari. Dan dia harus mau menjadi dokter keluargaku. Jika tidak, bersiaplah untuk hukumannya. Presiden Leng, kalau begitu, saya akan pergi memeriksanya lagi. Sampah. Kamu akhirnya kembali? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Apa yang kamu khawatirkan? Bagaimanapun aku ini seorang tabib sakti. Siapa lagi yang bisa melukaiku? Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Dendam guruku sudah terbalaskan. Berikutnya, aku akan lanjut menjadi dokter bagi keluargaan kalian. Benarkah? Kamu tidak akan pergi? Kenapa aku harus pergi? Kembali ke sana pun hanya akan membawa kesedihan saja. Baguslah. Semuanya, mari merapat, jangan sampai terlewat. Pakar pengobatan Tiongkok yang sesungguhnya hari ini memberikan pengobatan gratis. Lihat itu? Ayo, kita ke sana. Apa kalian benar-benar memberikan pengobatan gratis? Tentu saja. Belakangan ini saya merasa kurang enak badan, jadi ingin memeriksanya. Silakan duduk, Pak. Ada apa? Bagian mana yang terasa tidak nyaman? Bagaimana kalau aku saja yang memberimu pelajaran? Aku tidak jadi periksa, tidak jadi. Apa yang mau kamu lakukan? Keluarga kalian praktisi medis tradisional Tiongkok, kan? Benar. Ada masalah apa? Ayo ikut. Mari kita bicara di dalam. Sebenarnya apa maumu? Apa mauku? Kamu tabib tradisional? Dan aku yang berwenang atas pengobatan tradisional di kota Dongshan. Jadi, tanpa seizinku, kamu tidak boleh mengobati orang. Hanya karena aku tidak mau menjadi dokter pribadi Leng Tianba? Baguslah kalau kamu mengerti. Aku peringatkan kamu, hanya dengan anak buahmu yang seperti ini, kalian tidak akan bisa menyentuhku. Aku sudah tahu kemampuan tabib ajaib Chen. Karena itulah, hari ini aku tidak akan menggunakan kekerasan. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kalian berdua berjaga di depan pintu, kita lihat saja siapa yang berani masuk. Pergi kalian. Bagaimana ini? Orang-orang mereka memblokade pintu klinik. Tidak ada pasien yang berani datang ke sini. Lihat saja bagaimana aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Tunggu dulu, jangan gegabah. Mungkin saja mereka melakukan ini hanya untuk memancingmu bertindak. Haruskah kita terus bersabar seperti ini? Pasti akan ada jalannya. Sialan, dari mana datangnya gelandangan bau ini? Halo, apakah ini pengobatan gratis? Kebetulan sekali bisa menjatuhkan pria itu, katakan saja dia telah mencelakai pasien sampai tiada. Nah, benar di sini, ini pengobatan gratis. Terima kasih banyak, Tuan. Bos, kenapa Anda membiarkannya masuk? Penyakit bintik hitam yang diderita orang ini sangat berbahaya. Chen Xinan pasti tidak akan bisa menyembuhkannya. Saat-saatnya tiba, kalian katakan saja bahwa tindakannya membuat pasien itu tiada. Saya mengerti. Kami akan bilang dia mencelakai keluarga kita. Lalu kita hajar dia. Mengerti apanya? Jika tindakannya membuat orang itu tiada, kita akan memiliki buktinya. Saat-saatnya tiba, jika dia tidak ingin berurusan dengan hukum, dia harus patuh dan pergi ke keluarga Leng menjadi dokter pribadiku. Halo, apakah benar di sini ada pemeriksaan kesehatan gratis? Benar sekali. Lalu, bisakah bintik di wajahku ini disembuhkan? Silakan masuk ke dalam. Baik. Bantu aku siapkan obat luka dan juga jarum dewa besi hitam. Baik. Berikan jarumnya padaku.
Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin menyembuhkan bintik hitamnya sampai tuntas. Apa kamu yakin? Aku tidak pernah melakukan sesuatu jika tidak yakin. Ganti jarum. Ganti jarum. Jangan takut, ini sudah sembuh. Luar biasa. Gawat. Terima kasih, dokter. Cepatlah bangun, jangan sungkan. Saya sungguh berterima kasih kepada Anda, sudah mengobati penyakit saya tanpa biaya. Tidak perlu begitu, seorang tabib harus memiliki hati yang mulia. Itulah yang selalu guru ajarkan kepadaku. Untuk ini, terimalah sedikit bantuan dariku, gunakanlah untuk mencari pekerjaan yang layak. Baiklah, baik. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, dokter, sungguh terima kasih banyak. Tas miliknya tertinggal. Aku akan membawakannya kepadanya. Baiklah, Penyakit bintik hitammu itu benar-benar disembuhkan oleh anak muda itu? Benar sekali, dia adalah tabib ajaib. Tak disangka bisa sembuh. Kalau begitu tidak ada pilihan lain, mari kami buat perhitungan kembali denganmu. ada apa? Bukankah aku sudah menyuruhmu memberikan tas itu kepada pasien? Pasien itu dia baru saja pergi belum lama ini, tapi tiba-tiba ada yang menghajarnya. Apa? Sial, Dasar anak bau kencur. Beraninya berpraktik medis tanpa izin, bahkan membuat nyawa orang lain tiada. Lihat saja, aku akan menuntutmu. kalian benar-benar keterlaluan. Hati-hati. Ziyi, Bagus, nak. Mulai sekarang, kamu tidak akan bisa hidup tenang lagi di kota Dongsan. Ayo pergi. Sekarang kabar tentangmu yang mencelakai pasien tersebar di mana-mana. Jika terus begini, aku khawatir tidak ada lagi orang yang mau datang ke klinik kita. aku benar-benar tidak bisa menerima perlakuan hina ini. Bagaimana, nak? Apakah tubuhmu sudah merasa lebih baik? Ayah, aku masih merasa agak tidak enak badan. Jangan khawatir. Aku akan mencari tabib sakti yang dulu untuk mengobatimu. Tabib sakti yang ayah maksud itu, bukankah dia yang sekarang dibicarakan orang-orang sebagai dukun palsu yang menyebabkan pasien tiada? Dukun palsu? Mustahil. Dia benar-benar tabib sakti. Aku percaya padanya. Jangan cemas. Aku akan segera menemuinya. Siapa? Tabib sakti. Ini saya. Aku sudah dianggap penipu yang menyebabkan kematian. Untuk apa Anda masih datang mencariku? Anda bukan penipu. Saya ingin meminta Anda untuk mengobati putra saya. Aku sebenarnya dijebak oleh orang lain. Saya tahu, saya juga sudah lama menderita karena ulah kelompok itu. Karena itulah saya percaya pada Anda. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi memeriksa putra Anda. Sudah tidak apa-apa. Kondisi tubuhnya sudah membaik. Bagus sekali. Sekarang kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Aku akan memberinya obat untuk 1 bulan. Minumlah tepat waktu, maka penyakit ini akan sembuh. Bagus sekali. Nak, cepat berterima kasih pada tabib sakti. Terima kasih tabib sakti. Anda telah menyembuhkan penyakit putra saya. Bagaimana dengan biayanya? Itu semua urusan kecil. Tapi aku punya satu permintaan. Aku tahu Anda ingin keadilan. Bukan? Tepat sekali. Serahkan saja padaku. Apa semua yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, setelah itu aku pergi mencari pemuda itu, tak disangka ternyata dia adalah seorang penipu. Lalu bagaimana cara dia mengobati putraku? Itu hanyalah tipu muslihatnya.
Putra Anda sebenarnya tidak sakit sama sekali. Dia sudah lama diam-diam meracuni putra Anda. Dengan cara itu, dia bisa hidup enak dengan hasil menipu. Apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Saya pantas dihukum? Saya salah? Presiden Leng? Saya juga tidak tahu apa-apa. Yang paling membuat kesal adalah dia berani menipu Anda. Sialan. Aku belum pernah bertemu orang yang berani menipuku. Sampaikan perintahku. Semua orang, kalian harus menangkap pemuda Chen Xinan ini. Habisi dia. Presiden Wang, Leng Tianba sudah sampai. Aku sudah tahu. Kamu sembunyi dulu, dan keluar saat aku memanggilmu. Baik? Bagaimana sobat, setuju bekerja sama denganku? Hahaha. Kak Leng, apa tidak boleh kalau saya sekadar mengajak Anda makan? Cepat katakan apa maumu. Jangan buang-buang waktuku. Tolong biarkan bawahan Anda keluar terlebih dahulu. Bolehkah? Kamu pikir aku takut padamu? Kalian semua, keluar. Siap. Katakanlah, ada apa? Selanjutnya, saya akan memanggil seseorang untuk bicara dengan Anda. Tapi Anda harus berjanji untuk mendengarkan dia bicara sampai selesai. Baiklah, aku janji. Keluarlah. Sialan, ternyata kamu. Kak Leng, jangan emosi dulu. Tolong dengarkan dulu dia bicara sampai selesai. Sial, ternyata benar ini ulah bocah bermargalu itu. Apa yang aku katakan adalah kejujuran. Aku sudah tidak selera makan lagi hari ini. Ada apa dengannya? Bahkan dia tidak mau makan, benar-benar tidak tahu sopan santun. Tidak ada pilihan lain. Dia ini adalah sosok kota Dongshan yang sangat berkuasa. Sudahlah, mari kita makan saja. Presiden Leng, ada perlu apa memanggil saya? Apakah Anda butuh suplemen lagi? Saya akan segera mengatur, saya akan menyuruh orang mengirimkannya sekarang. Hahaha. Tidak perlu. Mau mencoba makan ini sedikit. Apa kau baru saja membohongiku? Tidak, Presiden Leng, sama sekali tidak. Mana berani saya? Masih membela diri. Aku sudah bertemu anak muda itu. Dia telah menceritakan semuanya kepadaku. Maafkan saya, Presiden Leng, saya sempat kehilangan akal sehat. Presiden Leng. Kau tahu apa yang paling aku benci? Ampuni saya, Presiden Leng. Saya tahu saya salah, saya bersalah. Presiden Leng. Saat orang lain membohongiku. Siapa kalian? Pihak Presiden Leng meminta Anda untuk memeriksa pasien. Aku mengerti. Tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Silakan. Sudah datang rupanya. Karena kesalahpahamannya sudah selesai. Segera sembuhkan penyakit putraku. Baik. Tapi aku punya satu syarat. Beraninya kamu mengajukan syarat padaku. Percaya atau tidak, aku bisa menghabisimu. Kalau aku tiada, putramu juga harus ikut pergi bersamaku. Kamu, baiklah. Katakan, apa syaratnya? Kamu tidak boleh lagi mengganggu hidupku dan bisnis keluarga Wang. Tidak masalah. Kalau begitu aku akan mulai pengobatannya. Aku akhirnya kembali. Lihat saja bagaimana aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Ziyi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Gawat, perasaanku tidak enak. Cepat bawa wanita ini ke klub malam. Aku sudah menyiapkan 10 tamu yang menunggunya. Cepat.
Berhenti. Siapa kamu? Wanita ini berutang uang kepada kami. Dia merelakan dirinya sebagai jaminan. Coba katakan itu sekali lagi. Siapa itu? Kamu, cepat katakan. Ziyi, Ziyi. Ternyata ada seseorang yang meracunimu. Bagaimana? Di mana wanita yang kusuruh culik itu? Tadi ada seseorang yang datang, lalu merebut wanita itu. Dasar tidak berguna, masalah kecil saja tidak bisa kau tangani. Aku ini hanya seorang sopir, beraninya kamu bicara seperti itu? Memangnya kamu pikir aku mau mempertaruhkan nyawa untukmu? Berani mendorongku. Memangnya kenapa kalau ku dorong? Dasar sampah. Kamu sudah bangun? Siapa yang memberimu racun sampai sekuat ini? Kamu kenapa? Kenapa aku tidak bisa melihat? Jangan panik. Kebutaanmu ini hanya sementara. Pasti akan segera pulih. Marga Chen, keluar sekarang juga. Kamu istirahatlah dulu. Aku akan segera kembali. Siapa kalian? Kamu telah membuat ketua Lu kami tiada, dan masih berani membual di sini. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Apa? Bukan aku pelakunya. Masih ingin mengelak? Serang dia. Berhenti semuanya. Penyelamat nyawaku, aku datang terlambat. Ternyata kamu, Tuan Muda Leng. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku beritahu kalian. Yang menghabisi orang bermarga Lu itu adalah keluarga Leng kami. Tidak ada hubungannya dengan dia. Jika ingin membalas dendam, hadapi aku. Berani tidak? Berani tidak? Cepat pergi dari sini. Gawat, Zi masih ada di dalam kamar. Kamu istirahatlah dulu. Aku akan pergi memeriksanya. Kamu siapa? Aku. Kamu benar-benar tidak kenal? Mengapa aku tidak bisa mengingat apapun? Tadi itu, akulah yang menyelamatkanmu. Jadi orang yang menyelamatkanku adalah dia. Jadi ternyata kamu yang menyelamatkanku. Iya. Ziyi. 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 Siapa kamu? Jangan sentuh aku. Ziyi. Aku tidak kenal kamu. Aku takut. Tolong lindungi aku. Kamu jangan takut. Tunggu sebentar ya. Ikutlah keluar bersama bawahanku dulu. Ziyi. Dia itu sepertinya amnesia. Aku akan membiarkannya kembali untuk istirahat yang cukup. Berhenti di situ. Jangan pikir aku tidak tahu apa rencana busukmu. Apa rencanaku? Apa memangnya yang bisa kulakukan? Apa kamu berniat ingin memilikinya sendirian? Anda terlalu banyak pikiran. Berhenti. Untungnya itu kamu. Ayo pergi. Kenapa malah kamu? Menurutmu bocah ini tidak waras, ya? Dia merasa sudah menyelamatkanku.
dan mengira bisa melakukan apa saja. Suasana hatiku sedang tidak enak. Pergi dan bakar tempat itu untukku. Baik. Kamu sudah bangun? Apa kamu yang menyelamatkanku? Bukan masalah. Di mana klinik Anjia? Klinik Anjia sudah musnah terbakar. Tapi, aku berhasil membawakan jarum dewa besi hitam milikmu dan membawanya keluar untukmu. Lalu, maksudmu gadis itu? Dia juga dibawa pergi oleh keluarga Leng. Tapi sepertinya dia baik-baik saja. Di tangan keluarga Leng. Di wilayah kota Dongshan ini, apakah mereka bisa berbuat sewenang-wenang seperti ini? Aku juga sudah lama bersabar menghadapi ini. Foto ini. Anak kecil di dalam foto ini adalah aku. Dari mana kamu mendapatkannya? Apa? Anak ini memang benar adalah aku. Mungkinkah kamu adalah keturunan dari keluarga Chen? Apa kamu kenal dengan ayahku? Bukan sekadar kenal. Dulu aku dan ayahmu adalah sahabat karib yang sangat dekat. Dia berniat untuk menggulingkan keluarga Leng, bahkan sudah menyiapkan rencana yang sangat matang. Hanya saja tidak disangka, keluarga Leng ternyata memalsukan bukti bahwa ayahmu telah mencelakai pasiennya, memfitnah ayahmu sebagai dokter gadungan. Ayahmu seketika itu juga tiada karena saking marahnya. Cepat hubungi ambulans. Begitulah kronologi kepergian ayahmu. Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, dia sejak awal mengirimmu untuk belajar ilmu medis, tapi tidak disangka ternyata sosok tabib tua yang ada di Feng Mingshan adalah gurumu sendiri. Tapi guruku tidak pernah memberitahu aku apapun. Aku juga kurang mengerti. Mungkin dia ingin mencari waktu yang tepat. Lalu bagaimana dengan ibuku? Ibumu juga dibawa pergi oleh keluarga Leng. Saat kami menemukannya, kami hanya bisa menemukan barang peninggalannya saja. Lalu di mana mereka dimakamkan sekarang? Mari ikut aku akan mengantarmu. Ayahmu dimakamkan di sini. Karena khawatir keluarga Leng akan mencari masalah, aku tidak membangun nisan besar untuknya. Ayah, putramu ini tidak berbakti. Aku datang terlambat. Sial, kamu ternyata benar-benar belum mati. Kenapa kamu bisa? Ayahku biasanya memperlakukanmu dengan sangat baik. Ternyata kamu malah mengkhianati kami. Lihat saja bagaimana aku menghabisimu hari ini. Jangan bertindak semaumu. Hahaha. Bertindak semauku? Bocah bau? Hari ini aku akan membuatmu tiada di depan makam ayahmu. Serang dia. Cepat serang dia. Cepat lari. Jangan mengejarku. Cepat periksa apa aku terkena gegar otak. Tuan muda. Tidak apa-apa. Tuan muda. Apa kamu baik-baik saja? Untuk sementara aku tidak bisa pulang ke rumah. Untungnya, putraku sudah pergi ke luar negeri. Mari kita cari tempat lain untuk bersembunyi. Lalu kita mau kemana? Aku tahu tempatnya. Ayo. Dulu ini adalah rumahmu, lalu dihancurkan oleh keluarga Leng. Tapi aku membelinya diam-diam. Demi menghindari kecurigaan orang lain, aku membangun sebuah pabrik di atas tanah yang terbengkalai ini. Lalu, apakah ini tidak akan ketahuan orang lain? Aku membelinya dengan identitas palsu. Apalagi tempat ini sudah lama terbengkalai. Sudah tidak ada orang yang datang lagi ke sini. Kamu kenapa? Kondisiku belum juga pulih akhir-akhir ini. Aku butuh istirahat yang cukup. Beristirahatlah di sini. Aku akan pergi mencarikan makanan untukmu. Terima kasih banyak atas bantuanmu.
Keturunan keluarga Chen akhirnya berhasil. Kakak Chen, jiwamu di alam sana akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Bos, itu dia. Baiklah. Makanlah sesuatu. Baik. Hahaha. Anak ingusan. Lahap sekali makanmu ya. Bagaimana bisa kamu? Aku kenapa? Bagaimana bisa aku menemukan tempat ini? Dengar ya, selama kalian berada di kota Dongshan, ini semua adalah wilayahku. Kenapa diam saja? Serang. Jangan ada yang bergerak. Tetap diam di sana. Akan kuhabisi dia dengan sebilah pisau ini kalau kalian bergerak. Tua bangka ini sudah punya nyali. Rupanya, ya, kamu tidak takut pada balasan dari keluarga Leng? Biar ku beritahu kalian, orang-orangku sudah mengepung tempat ini. Dihukum saja aku tidak takut. Apalagi soal balasan. Suruh mereka mundur. Mundur. Pergi. Cepatlah pergi. Ayo pergi. Jika tidak pergi, tidak ada satupun dari kita yang bisa selamat. Selama masih ada harapan, masa depan akan selalu ada. Cepat pergi. Kamu hati-hati ya. Berhenti. Kenapa kamu ada di sini? Tuan Muda Leng itu, aku selalu merasa dia bukan orang baik. Jadi aku diam-diam mengikutinya kemari. Ingatanmu sudah pulih? Belum. Tapi aku merasa sepertinya kamu bukan orang jahat. Ziyi, apa kamu sudah ingat siapa aku? Sebaiknya kamu cepat lari. Mereka sebentar lagi akan sampai. Tunggulah. Aku pasti akan menjadi lebih kuat, lalu membalaskan dendam kalian. Sekumpulan sampah. Menyuruh kalian menghabisi 2 semut kecil saja, tidak becus. Presiden Leng, kali ini karena keberuntungan mereka sedang bagus, tapi saya jamin, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Saat ini, Anda masih memiliki hal yang jauh lebih penting. Hal apa? Setelah Anda menyingkirkan Margalu itu, posisi ketua di Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Dongshan pasti akan kosong. Saat itu mereka akan kehilangan pemimpin. Hal ini bisa memengaruhi penghasilan Anda. Kamu ingin menjadi ketua itu? Tentu saja. Tapi untuk menjadi ketua itu, harus melalui pemilihan kompetisi. Apa kamu bisa lolos? Saya yakin. Saya pasti akan menyelesaikan urusan ini dengan baik. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Sebagai dokter pribadi keluarga Leng, saya memutuskan untuk ikut pemilihan ketua Asosiasi Kedokteran Tradisional Tiongkok Kota Dongshan. Siapa lagi yang ingin mencalonkan diri? Jika tidak ada yang berani, maka aku yang terpilih. Aku berani. Aku juga memutuskan untuk ikut pemilihan ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Kamu masih berani datang ke sini? Mengapa aku tidak berani? Nak, jaga ucapanmu itu. Apa? Apakah kalian keluarga Leng ingin main hakim sendiri? Ini adalah konferensi pers yang disiarkan langsung di internet. Ayah, mengapa kita tidak menghabisinya saja? Kamu bodoh. Apa kamu mau memberitahu semua orang bahwa keluarga Leng ini kriminal? Karena hari ini ada 2 kandidat, maka silakan kalian berdua bersiap di belakang panggung. Bagaimana bisa kamu tetap hidup? Sepertinya keberuntungan masih memihakku. Saat aku hampir tiada, aku diselamatkan oleh seorang ahli racun. Dia mengajarkan seluruh kemampuannya kepadaku. Keberuntunganmu cukup bagus. Tapi kamu hanya bisa bertahan hidup sekali ini saja, karena hari ini adalah hari perhitunganmu. Kamu. Hei, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Zi, apa kamu sudah ingat siapa aku? Maaf, belum.
Ayahku hanya datang untuk mendoakanmu agar beruntung. Karena kedua kandidat kita sudah siap di posisi, maka silakan kalian berdua jelaskan alasan mengapa kalian harus terpilih menjadi ketua. Aku adalah dokter pribadi dari keluarga Leng. Aku yakin kalian semua sudah mengetahuinya. Tetapi, orang ini sama sekali tidak punya kualifikasi untuk mencalonkan diri. Karena aku bisa menjadi dokter pribadi keluarga Leng, keterampilan medis milikku sudah pasti terjamin. Namun orang ini, dia adalah keturunan keluarga Chen yang telah melenyapkan nyawa orang 20 tahun lalu. Dia keturunan orang yang telah tiada demi melarikan diri dari kesalahannya. Kamu? Coba katakan, apakah dia punya kualifikasi untuk terpilih? Tidak punya kualifikasi, sama sekali tidak ada kualifikasi. Tidak punya kualifikasi. Tidak ada. Baiklah, aku sudah selesai bicara. Yang ingin kukatakan adalah, ayahku dulu difitnah. Keluarga Chen kami sudah menjalankan bisnis di sini selama bertahun-tahun. Apakah pernah ada masalah? Coba kalian pikirkan baik-baik. Lalu, kalian keluarga Leng, semenjak ayahku memiliki konflik dengan kalian, keterampilan medis ayahku pun memudar. Terlebih lagi kalian keluarga Leng sangat tidak sabar, begitu tergesa-gesa hingga membuat ayahku tiada. Kalian dari keluarga Leng masih saja begitu terburu-buru, sampai begitu teganya membuat ayahku tiada. Selamatkan putraku. Aku. Bagaimana mungkin racun yang kamu berikan tidak ada penawarnya? Presiden Leng, racun yang kugunakan adalah yang paling mematikan di dunia. Tidak ada penawarnya sama sekali. Apa? Aku akan menghabisimu. Kumohon selamatkan putraku. Selamatkan dia sekali lagi. Kumohon selamatkan dia. Bisa saja, tapi kamu harus berlutut. Kamu. Aku akan berlutut. Aku yang telah menjebak keluarga Chen milik kalian. Aku mengaku bersalah. Ayah, Ibu, aku sudah membalaskan dendam kalian. Jadi kamu adalah keturunan dari keluarga Chen, benarkah? Aku menjamin keasliannya. Apa urusanmu mencariku? Kalau begitu kamu adalah tunanganku. Ikutlah denganku. Apa? Ikutlah saja. Nanti kamu akan tahu. Ayah, orangnya sudah kubawa. Sudah dikonfirmasi. Dia memang keturunan dari keluarga Chen. Bagus sekali, bagus sekali. Apa maksudnya? Mari sini, mari duduklah. Ayo duduk, silakan duduk. Kamu belum tahu ya, ayahmu dan keluargaku dulu sudah menjodohkan kalian berdua sejak kecil. Dulu janjinya, saat putriku berumur 22 tahun kalian berdua akan melangsungkan pernikahan. Benar. Dulu kamu menghilang. Aku sempat khawatir harus bagaimana. Tidak disangka ternyata kamu sangat tampan dan gagah. Paman, saya mohon maaf. Saya tidak bisa menuruti perintah itu. Apa? Apa maksudmu? Ayah, jangan marah dulu. Dia sekarang ini adalah ketua dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok loh. Benar. Apakah kamu khawatir kekuatan keluarga Liu kami tidak cukup hingga merasa kami tidak pantas untukmu? Paman tolong dengarkan saya. Tidak perlu banyak bicara lagi. Keluarga Liu kami di kota Dongshan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Leng, tapi kami juga memiliki banyak aset usaha. Putriku juga sangat terkenal cantik di seluruh kota Dongshan. Paman, bukan itu masalahnya. Tapi, saya benar-benar minta maaf. Saya sungguh tidak bisa menuruti keinginan ini. Jangan menolak niat baikku atau kau akan menyesal. Paman, saya sudah menjelaskannya dengan sangat terang. Saya benar-benar tidak bisa menuruti perintah Anda. Kenapa apa kau merendahkan aku, keluarga Liu? Atau kau merendahkan putriku? Ini. Kau harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Paman, tolong dengarkan penjelasan saya. Aku tidak mau dengar. Penjelasan apapun tidak akan mempan. Hari ini kau harus setuju untuk menikahi putriku. Saya sudah memiliki orang yang saya cintai. Siapa? Paman, saya benar-benar tidak bisa mengatakannya kepada Anda. Jika saya mengatakannya, Anda akan salah paham kepada saya. Katakan saja. Baiklah,
saya akan mengatakannya, yaitu wanita cantik yang berada di samping Tuan Muda Leng. Apa? Kau malah menyukai dia? Paman jangan salah paham, kami berdua sudah lama saling mencintai. Lagi pula sejak saya kembali ke kota Dongshan, dia sudah banyak membantu saya. Terakhir kali Anda bertemu dengannya, dia tidak sengaja hilang ingatan, karena itulah si sampah Tuan Muda Leng itu mendapat kesempatan untuk memanfaatkannya. Dan saat ini prioritas utama saya, bukanlah untuk menikah, melainkan untuk menghabisi keluarga Leng sepenuhnya. Hari ini saya mengungkapkan masalah ayah saya yang difitnah. Selain itu, anggota keluarga Leng yang menjebak ayah saya, sampai sekarang masih berkeliaran bebas. Saya pasti akan membuat mereka membayar harganya. Baiklah kalau begitu. Anak muda, kau berhasil meyakinkanku, aku tidak akan memaksamu. Biar aku yang bicara kepada putriku nanti. Presiden Chen, Anda sudah datang. Ayahanda dulu juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Kenapa foto ini ada di sini? Bahkan sampai digigit tikus? Tolong dengarkan penjelasan saya. Setelah ayahku mengalami kecelakaan, kalian membiarkan foto ini diletakkan di sini, dan membiarkannya dimakan serangga dan digigit tikus? Jangan khawatir, aku menganggap kalian sedang diancam oleh keluarga Leng. Kumpulkan seluruh praktisi pengobatan tradisional untukku, aku ingin mengadakan rapat. Aku sudah melihat resep yang kalian berikan kepada pasien. Kenapa semuanya sama sekali tidak berkualitas? Karena orang-orang seperti kalian yang tidak punya kemampuan ini, membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada pengobatan tradisional. Ketua, tolong redakan amarah Anda. Mulai besok, aku akan mengadakan ujian bagi seluruh praktisi pengobatan tradisional. Hanya yang ahli yang boleh bertahan, sisanya yang tidak mampu silakan pergi. Presiden Chen, Anda sudah datang. Kamu dipecat, kemasi barang-barangmu dan pergi. Kamu tidak punya hak untuk memecat saya. Aku ini ketua Lu, aku tidak punya hak? Kalau begitu coba katakan padaku, siapa yang punya hak? Leng Tianba adalah paman saya. Selama ada dia, kamu tidak bisa menyentuhku. Leng Tianba? Yang kamu maksud itu, adalah Leng Tianba yang berlutut di hadapanku? Kan? Kamu justru mengingatkanku? Pergi dan periksalah untukku. Sebenarnya berapa banyak orang di Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok yang memiliki hubungan dengan keluarga Leng? Aku akan memberi mereka perhatian khusus. Ketua Lu, ada pasien yang sudah menunggu Anda cukup lama. Baiklah, saya mengerti. Halo, kemari. Mari saya periksa. Denyut nadi Anda stabil. Akhir-akhir ini ada bagian yang terasa tidak nyaman? Bagian punggung saya belakangan ini terasa sangat tidak enak. Baiklah, berbaliklah dan biarkan aku melihatnya lagi. Petugas keamanan, siapa yang mengutusmu ke sini? Saya tahu, dialah yang telah menerima uang dari keluarga Leng. Bawa dia keluar dan serahkan pada polisi. Bagus sekali kamu keluarga Leng. Sepertinya kita harus benar-benar membuat perhitungan sekarang. Kamu sekarang sudah menjadi ketua Lu di Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Apa belakangan ini pekerjaanmu masih sangat sibuk? Biasa saja, tidak terlalu sibuk, semuanya berjalan lancar. Kalau begitu aku akan bicara terus terang saja. Aku ingin bekerja sama dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk memproduksi obat-obatan baru. Terdengar bagus. Obat seperti apa yang ingin Anda produksi? Obat apa? Itulah yang ingin kutanyakan padamu. Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok memiliki banyak buku medis kuno. Aku benar-benar belum memperhatikan hal itu. Tahun sebelumnya, ketua Lu dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok selalu memilih satu jenis obat dari buku medis itu untuk dikerjasamakan dengan pabrik farmasi pihak luar seperti kami. Kurasa tahun ini tidak perlu melibatkan keluarga Leng lagi, kan? Kalau begitu masalahnya, tahun ini aku pasti tidak akan membiarkan keluarga Leng mendapatkan kerja sama itu. Bagaimana kalau begini, aku akan pulang dan memeriksa buku medisnya, untuk melihat apakah ada yang sesuai. Kita bisa bekerja sama untuk menjatuhkan keluarga Leng.
Bagus sekali. Cara itu bisa sangat berguna bagiku. Kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Menjauhlah dariku. Tenanglah dulu. Apakah kamu sudah mulai mengingat kejadian di masa lalu? Aku. Sepertinya aku sudah ingat. Tunggu, aku sudah mengingat. Apakah kamu ingat siapa aku? Wanita itu tidak lebih cantik dariku. Latar belakang keluarganya pun tidak sehebat keluargaku. Kenapa aku bisa kalah darinya? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Kenapa harus dia? Nona, jika kamu membutuhkan bantuan, aku bisa membantumu. Kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Serahkan saja semuanya padaku. Gawat. Sebenarnya siapa kamu? Mengapa kamu membawaku pergi secara paksa? Apa kamu tahu siapa kekasihku? Justru karena aku tahu siapa kekasihmu itulah, aku datang untuk mencarimu. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Tentu saja ingin melihat wanita macam apa kamu ini. Cepat hentikan. Cepat pergi. Aku tidak bisa lagi menahan racun ini. Racun apa yang kamu gunakan? Aku tidak tahu. Cepat pergi. Aku takut tidak bisa menahan diri dan menyakitimu. Kendalikan dirimu. Apa kamu lupa apa yang dikatakan guru? Tenanglah. Tenanglah. Kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku tidak apa-apa. Aku tidak melukai kalian berdua, kan? Kami baik-baik saja. Seharusnya aku tidak mencari cara untuk memisahkan kalian. Tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Racun ini, siapa yang memberikannya padamu? Itu dari keluarga Leng. Ayah, aku tidak peduli. Aku mau wanita itu. Ayah harus merebutnya dari keturunan keluarga Chen itu untukku. Anakku, apa yang bisa ayah lakukan? Sekarang nyawa ayah masih di tangannya. Tidak bisa. Duhai putra kesayanganku, ayah akan mencarikanmu wanita yang lebih cantik dan lebih menarik untukmu. Bagaimana? Aku hanya mau dia. Tanpa dia lebih baik aku tiada. Aku mencintainya. Keturunan keluarga Chen, kau cari masalah. Tadinya aku ingin berdamai saja. Tak sangka keluarga Leng bersikeras ingin menghancurkanku. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apa tidak ada cara untuk menghadapinya? Kamu jangan sampai mencelakai orang. Tidak akan sampai seperti itu. Aku punya ide. Apa rencanamu? Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Hei, Aku sudah menemukannya. Lihat. Xiao Chen, ini luar biasa.
ternyata kamu benar-benar menemukan obat kesehatan ini. Batch pertama sudah berhasil diproduksi dan dikirim. Lalu bagaimana penjualannya? Tentu saja laku. Dengan nama besarmu sebagai Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Dongshan, obatnya sudah laku terjual dengan lancar. Bagaimana dengan harganya? Aku sudah memperhitungkannya, sengaja mematok harga sedikit lebih rendah dari milik keluarga Leng. Kalau begitu, apa Anda masih bisa mendapat keuntungan? Bisa, kamu tenang saja. Keluarga Leng sudah meraup terlalu banyak keuntungan dulu. Kali ini aku akan buat dia mengembalikan semuanya. Ayah, Bagaimana? Apa semuanya sudah terjual? belum. Ada obat baru di pasaran yang lebih murah dan bagus. Mereka tidak mau lagi membeli produk kita. Apa katamu? Produk kesehatan adalah sumber pendapatan utama kita. Ini semua adalah uang. Kalau begitu, kita cari cara lain untuk mencari uang. Kenapa kamu bodoh sekali? Jika produk kesehatan ini tidak terjual habis, keluarga kita akan hancur. Ayah, ada sesuatu yang tidak tahu apa ini pantas untuk dikatakan. Sudah di saat seperti ini, apalagi yang tidak bisa dibicarakan? Aku sudah menyelidikinya. Obat-obat itu diproduksi oleh keluarga Liu, tapi yang memberikan formulanya. Siapa? Jangan-jangan keluarga Chen yang memberikannya. Ini hukuman? Benar-benar sebuah hukuman. Tenang ayah, aku punya sebuah ide. Cepat katakan. Apa caranya? Di gudang kita masih tersimpan persediaan bahan peledak. Dulu barang itu disiapkan untuk meledakkan gunung. Bagaimana kalau kita... Maksudmu? Hancurkan pabrik milik keluarga Liu? Tepat sekali. Ide yang bagus. Cepat lakukan. Kamu sendiri yang harus melakukannya. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kamu akan tetap menjadi wanitaku. Aku sudah menyelidikinya. Keluarga Leng seharusnya tidak akan bertahan lebih dari 10 hari sekarang. Bagus sekali. Ada apa? Aku harus pergi menemui Leng Tianba untuk bicara. Bicara tentang apa? Tunggu sampai aku kembali baru kita bicarakan. Biarkan saja dia pergi. Dia pasti bisa menanganinya dengan baik. Biar kulihat betapa hebatnya kalian. Beraninya kamu datang lagi. Kenapa aku tidak berani datang? Katakan, untuk apa kamu mencariku? Aku datang ke sini untuk berdamai. Apa kamu mau menyerah? Tentu tidak seperti itu. Ada pepatah yang bilang, musuh lebih baik menjadi kawan. Kupikir jika ayahku masih ada, Sudah terlambat. Sayangnya, kamu terlambat. Ku beritahu kamu, di kota Dongshan, tidak ada orang yang mengusikku. Keluarga Leng yang bisa pergi begitu saja. dengar penjelasanku. Diam. Ayo, habisi orang rendah ini sekarang juga. Duh, celaka. Aduh. Apa ada orang? Apa ada orang di sini? Keparat, serang dia. Hahaha. Putraku berhasil. Apa? Dia sudah menghancurkan pabrikmu itu. Kamu. Hahaha. Tuan, gawat. Tuan muda gagal keluar dari pabrik. Dia sudah tiada akibat ledakan itu. Apa? Putraku tiada? Apa yang dimaksud dengan karma? Inilah saatnya. Wanita itu. Semua ini karena wanita itu. Aku akan menghabisinya sekarang. Aku akan segera menghabisinya. Berhenti di sana.
Apa yang mau kamu lakukan? Akan kuhabisi kamu. Lepaskan dia. Jangan harap. Aku ingin wanita ini menemani putraku yang sudah tiada. Lepaskan dia. Tenanglah sedikit. Apapun yang kamu lakukan sekarang, putramu tidak akan pernah kembali. Hahaha. Kalau begitu biar dia yang tiada lebih dulu. Kamu tidak apa-apa?